Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salam sehat untuk saudaraku semua dimanapun saja kalian berada. Bismillah, kembali saya akan berbagi tips sehat dan solusi sembuh. Tentu sembuh yang berkah, sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketakwaan. Nah, mungkin teman-teman sering mendengar peribahasa tentang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya. Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, makna daripada peribahasa ini adalah sifat seorang anak menurun dari sifat orang tuanya. Sehingga kita juga sering mendengar istilah tentang sifat turunan ataupun penyakit turunan. Meski banyak yang beranggapan sifat dan penyakit turunan ini gak bisa disembuhkan. Nah, tentu saya pribadi, saya kurang berpendapat. Karena apa? Karena semua penyakit itu ada obatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidaklah Allah menurunkan satu penyakit, melainkan Allah juga menurunkan obatnya. Lalu apa obatnya? Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran yaitu Al-Quran dari Rabb-mu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Nah, jadi selagi kita menjalani hidup kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi, semua permasalahan hidup kita pasti ada jalan keluarnya. Semua permasalahan hidup kita pasti ada solusinya. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik solusi, sebaik-baik nasihat, tentu petunjuk, solusi, dan nasihat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita. Nah, lalu bagaimana solusi untuk perkara penyakit atau sifat turunan ini? Nah, ya, mari sama-sama kita tafakuri ya kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah yang diabadikan dalam Al-Quran. Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, Nabi Ibrahim adalah manusia pilihan yang Allah utus untuk berdakwah, mengajak umatnya pada saat itu dalam keimanan, dalam ketaatan, dalam ketakwaan. Nabi Ibrahim sadar dalam darahnya mengalir nasab orang tuanya. Dalam darahnya pula mengalir nasab leluhurnya. Sedangkan orang tua dan leluhurnya pada saat itu adalah mereka-mereka pelaku-pelaku kemusyrikan. Sehingga apa yang dilakukan orang tuanya saat itu bisa berdampak pada dirinya. Bukan hanya pada dirinya, bisa juga berdampak pada anak keturunannya. Nah, di sini Nabi Ibrahim mencegah bagaimana sesuatu yang dilakukan orang tua dan leluhurnya itu tidak berdampak kepada anak keturunannya. Nah, lalu Nabi Ibrahim berdoa, memohon kepada Allah sebagaimana doa yang diabadikan dalam Al-Quran. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Nabi Ibrahim berdoa, Ya Rabb, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Nah, Allah ijabah doa Nabi Ibrahim sehingga Allah jadikan anak keturunannya. Kebanyakan di antara mereka Allah angkat menjadi nabi dan rasul. Sehingga Nabi Ibrahim mendapatkan gelar bapaknya para nabi. Nah, dari kisah ini tentu ada hikmah yang bisa kita ambil, ada hikmah yang bisa kita petik. Jadi gini, kita bisa mengamalkan doa ini, doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, sebagai bentuk ikhtiar. Supaya apa?
supaya anak keturunan kita tidak kita warisi penyakit atau sifat dan perilaku yang tidak baik, ya, sehingga dampaknya tidak berdampak buruk kepada anak keturunan kita. Lalu bagaimana dengan keadaan kita saat ini yang sudah terlanjur merasakan dampak daripada perbuatan orang tua dan leluhur kita? Nah, apakah perkara ini bisa disembuhkan? Apakah perkara ini ada solusinya? Janganlah kita menyalahkan sepenuhnya, menyalahkan orang tua ataupun leluhur kita, ya, karena ya mau bagaimana, keadaan mereka saat dulu itu masih sangat minim sekali pemahaman tentang ilmu agama. Jadi tugas kita saat ini bukan lagi menyalahkan mereka, tapi tugas kita saat ini menyelesaikan perkara-perkara yang pernah dilakukan orang tua dan leluhur kita agar tidak berdampak berkepanjangan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita membayar kafarot atas nama orang tua kita, yaitu dengan memberi makan kepada 10 orang miskin, kemudian memberikannya pakaian atau membantu kesulitannya. Nah, cara seperti ini kita lakukan bersama-sama dengan keluarga kita, baik kakak kita maupun adik kita. Kita lakukan doa bersama, ya. Kemudian kafarotnya secara patungan. Nah, syukur-syukur lebih dari 10 orang. Nah, biasanya saya memberi saran kepada orang-orang yang bertanya kepada kami, yang berikhtiar ke tempat kami itu, mereka mengundang anak yatim. Kemudian anak yatim itu diberikannya lah makanan, diberikanlah pakaian. Nah, sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Ketika perempuan dikasih mukena, ketika laki-laki dikasih sarung, ya. Kemudian dikasihlah sedikit amplop. Nah, insya Allah setelah itu kita doa bersama, niatkan untuk membayar kafarot atas nama orang tua kita. Insya Allah ini menjadi asbab awal sebuah kebaikan, awal sebuah keberkahan, awal sebuah kesembuhan. Nah, jadi sampaikan ini kepada kakak maupun adik kita. Sampaikan dengan lembut, ya, agar kafarot ini bisa terwujud. Nah, sebelum kita melakukan kafarot atas nama orang tua kita, alangkah baiknya kita melaksanakan kafarot dulu untuk diri kita sendiri. Ya, tentu dengan memberi makan atau memberi pakaian atau menolong kesulitan, atau dengan cara kita berpuasa 3 hari berturut-turut. Ya, jadi inilah solusi bagi teman-teman yang saat ini dalam keadaan bingung tentang keadaan yang mana tentang penyakit ataupun apapun itu. Ternyata penyakit ini buah daripada perbuatan orang tua kita ataupun leluhur kita, atau bisa juga perkara yang disumpahkan. Misal terkadang kan ada ya orang-orang yang di masa lalunya saking sakit hatinya kemudian mengucapkan sumpah serapah. Contoh, saya sumpahin kamu 7 turunan agar sulit hidupnya, agar susah hidupnya. Nah, ternyata sumpah itu seakan-akan terwujud gitu. Nah, lalu bagaimana cara solusi untuk memutusnya? Nah, inilah kafarot. Kafarot adalah solusi terbaik yang bisa kita ikhtiarkan. Karena apa? Kita berpegang teguh pada Al-Quran. Insya Allah ini akan menjadi solusi yang terbaik. Karena kafarot bukan hanya untuk perkara menggugurkan sumpah. Kafarot juga bisa dipakai sebagai bentuk ikhtiar kita mencari sembuh, ikhtiar untuk kita menjemput sembuh. Nah, jadi saudaraku, mulai saat ini mari sama-sama kita perbaiki diri kita. Kita tata hati kita. Berpikirlah yang panjang sebelum kita melakukan sesuatu. Karena apa? Karena baik ataupun buruk yang kita lakukan akan berdampak pula kepada anak keturunan kita. Jangan ikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu hanya mengajak kepada kenikmatan sesaat. Jadilah manusia yang bijak, tebarlah kebaikan kepada siapapun. Mohonkan kepada Allah agar Allah ciptakan amal-amal yang baik untuk kita. Karena amal inilah yang menentukan kedudukan kita di akhirat. Dan amal ini pula yang bisa berdampak kepada anak keturunan kita, berdampak pada kehidupan dan penghidupannya. Semoga video ini bermanfaat, tebarkan kebaikan kepada semuanya. Jika ada pertanyaan tentang
masalah kehidupan ataupun penyakit, silahkan bisa tanyakan lewat kolom komentar atau bisa tanyakan lewat WA kami ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.